Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aswad Satria Pratama dengan stand book NIM E1S124073. Saya dari Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Haryooleo, Angkatan 2024. Di sini saya akan menjelaskan tentang, ya, seperti video sebelumnya, yaitu tentang JavaScript. Di sini yang condition sama yang loop. Baik, kita langsung saja buka di W3 School-nya. Di sini ya langsung JavaScript dan kondisi if.js. Atau ya kalau kita translate di sini ya sama ya kayak condition. Oke, kita masuk pada JS conditional. Di sini kondisi JavaScript. Di sini pernyataan bersyarat bahwa pernyataan bersyarat memungkinkan kita untuk melakukan tindakan yang berbeda untuk kondisi yang berbeda. Di sini pernyataannya kondisional, menjalankan kode yang berbeda tergantung pada kondisi yang benar atau salah. Nah, pernyataan bersyarat itu meliputi jika lainnya, if else. Ya, kalau kita translate kayak gini. Ya, if else, switch dan ternary. Oke. Di sini digunakan if untuk menentukan blok kode yang akan dieksekusi. Nah, jika kondisi yang ditentukan itu terpenuhi atau true. Di sini gunakan else itu untuk menentukan blok kode yang akan dieksekusi jika kondisinya sama atau false. Nah, di sini gunakan lagi else if untuk menentukan kondisi baru yang akan diuji jika kondisi pertamanya false. Kemudian gunakan switch untuk menentukan banyaknya blok kode alternatif yang akan dieksekusi. Di sini kita gunakan ternary sebagai singkatannya untuk if else. Oke, masuk ke pernyataan if. Di sini gunakan if untuk menentukan blok kode yang akan dieksekusi. Jika kondisi yang ditentukan itu terpenuhi atau true, maka di sini if ya pakainya if condition aja. Jika kemudian kalau gunakan else untuk menentukan blok kode yang akan dieksekusi jika kondisi yang sama itu terpenuhinya dia false. Gitu. Pakai if, kemudian pakai else. Kemudian masuk ke pernyataannya else if. Di sini gunakan else if untuk menentukan kondisi baru yang akan diuji. Jika kondisi pertamanya false, if kondisi satunya false, berarti masuk else if-nya kondisi 2-nya false, dan else-nya itu kondisi 3-nya ya kondisi yang sama tetapi dia false juga. Kemudian masuk ke pernyataannya switch. Di sini kita akan gunakan switch untuk menentukan banyaknya blok kode alternatif yang akan dieksekusi. Pertama itu kita pakai switch expression, pakai case switch case kan namanya. Switch case 1, 2, 3 dan selanjutnya. Kemudian di sini kita harus break terakhir supaya dia tidak mengulang gitu. Jadi dia satu. Ketika kondisi ini saja berarti ya sudah stop. Masuk ke kondisi yang lain gitu. Kemudian operator ternary di sini kita gunakan tanda tanya titik 2 sebagai singkatannya untuk if else. Gitu. Oke, masuk ke JS-nya if. Supaya kalian lebih paham lah ya. Di sini pernyataan if JavaScript. Nah, gunakan pernyataannya if JavaScript untuk mengeksekusi blok kode ketika suatu kondisi itu benar. Di sini ya contohnya ya seperti ini. Bahwa if itu ditulis dalam huruf kecil, huruf besar if menghasilkan kesalahan dari JavaScript. Contohnya untuk pakai selamat siang jika waktu belum 18. Jadi if horse itu belum 18.00 berarti greetingnya good day. Gitu. Ya, kalau dilihat outputnya gini. Jadi ya gitu. If good day jika waktunya itu kurang dari 18 berarti good day. Jika sudah lebih dari 18 berarti ya good evening gitu. Oke, lanjut. Di sini yang ini. Kita itu dapat mengubah sebuah if pernyataan adalah pernyataan if lain gitu. Jadi if contain sama dengan USA, kemudian masuk lagi if. Jadi ada double if di situ. If beruntun lah. Jadi bisa if di sini, kemudian if lagi, tetapi harus pakai tanda dalam kurung gitu. Itu pernyataannya if bersarang itu dapat membuat kodenya lebih kompleks. Solusi yang lebih baik adalah menggunakan operator logika n. Sini sama dengan 16, country USA, let text you cannot drive. Jadi if country sama dengan USA, n age itu 16. Lebih mudah kayak begini. Oke, masuk ke if else.
Di sini kalau kita if else itu untuk menentukan blok kode yang akan dieksekusi jika suatu kondisi ini terpenuhi false. Jadi if condition bla bla bla. Jadi else-nya itu yang false itu. Jadi kondisi yang pertama itu harus true. Jadi kondisi kedua itu yang false-nya. Oke, jika jam menunjukkan kurang dari 18, buat salam selamat pagi. Jika tidak, selamat malam. Jadi jam itu kurang dari 18.00 ya selamat pagi. Ya kalau bukan 18.00, kalau lebih dari ya harusnya selamat malam nih kita. Oke, masuk ke pernyataannya else if. Di sini kita gunakan else if untuk menentukan kondisi baru jika kondisi pertamanya itu false dia. Oke, jika kondisi kan kondisi itu harus true. Nah, kondisi 2 itu false. Di sini block kode of the execute if condition 1 is false and kondisi 2 is true. Jadi kalau kondisi satunya false, berarti kondisi 2-nya yang kita bikin else if itu harus true gitu. Ya, nah kalau else-nya ini harus memang dia dari kondisi satunya ya harus false gitu dia. Nah, jika waktu kurang dari 10 buat ucapan selamat pagi. Jika tidak, tetap waktu kurang dari 20.00 buat ucapan selamat siang. Jika lebih dari itu ya selamat malam. Dia tuh kayak kondisi lain lah, makanya else if namanya. Jadi jika itu kurang dari 10 ya selamat pagi. Jika kurang dari 20 ya selamat siang. Jika kurang dari ini 2 ya selamat malam gitu ya. Oke, lanjut ke ternary. Di sini kita pakai ternary. Jika nilai usia itu kurang dari 18 tahun, atur nilai teks menjadi anak di bawah umur. Jika tidak, atur menjadi dewasa. Oke, let text age itu kurang dari 18, minor adult. Ya, kita tes saja lah. Nah, kalau kurang dari 18 ya dewasa. Kalau ya lebih dari 18 ya kalau kurang dari 18 ya anak kecil, kalau lebih dari 18 ya dewasa gitu. Oke, masuk ke keterangan. Nah, operator conditional itu menulis if else pernyataan kondisional. Disebut operator ternary karena membutuhkan 3 operan. Sintaks, condition, expression 2. Sini parameternya kondisinya wajib, kondisi yang akan diuji, ekspresi yang menghasilkan nilai true atau false. Tanda tanya itu wajib, operator yang memisahkan kondisi dan ekspresi. Seperti 1 wajib, nilai yang akan dikembalikan jika kondisinya terpenuhi atau true. Tanda titik 2 itu wajib, operator yang memisahkan ekspresi 2 itu wajib, nilai yang akan dikembalikan jika kondisi terpenuhi atau false. Oke, kita masuk lagi di switch. Nah, kalau switch itu berdasarkan suatu kondisi, switch itu memilih 1 atau lebih blok kode untuk dieksekusi. Nah, switch itu mengeksekusi blok kode yang sesuai dengan suatu ekspresi. Nah, switch itu sering digunakan sebagai alternatif yang lebih mudah dibaca dibandingkan banyak pernyataan if else, terutama ketika berurusan dengan beberapa nilai yang mungkin. Oke, masuk ke sintaksis. Nah, switch expression. Ya gini, case 1 when break, case 2 break, case 3 break gitu. Ekspresi switch itu dievaluasi sekali. Nilai ekspresi tersebut dibandingkan dengan nilai dari setiap kasus. Dan jika ditemukan kecocokan blok kode yang terkait akan dieksekusi. Jika tidak ada kecocokannya, tidak ada kode yang akan dieksekusi gitu. Oke. Menggunakan nomor hari dalam seminggu untuk menghitung nama hari dalam seminggu. Ya jika itu yang terpenuhi case 1, maka yang akan tampil adalah Sunday. Jika terpenuhi case 2 ya Monday. Case 1 dan case yang lain yang di bawah itu tidak akan tereksekusi. Misal gini. Today is Saturday. Ya, tergantung dari kita maunya hari apa. Gitu. Oke, lanjut pakai kata kunci jeda. Di sini ketika JavaScript itu mencapai sebuah break kata kunci, ya gitu keluar dari block switch. Ini akan menghentikan eksekusi dalam block switch. Nah, tidak ada lagi pernyataan dalam block switch yang akan dieksekusi. Tidak perlu memutuskan kasus terakhir, skala tersebut tetap berakhir terputus atau terputus di situ. Oke, masuk pada kata kunci default. Nah, di sini kata kunci tersebut adalah default menentukan blok kode yang akan dijalankan jika tidak ada kecocokan huruf besar atau kecil. Kata default itu bersifat opsional. Default itu bisa berfungsi sebagai sebuah alternatif.
Oke, di sini pakai get day, mengembalikan hari dalam seminggu sebagai angka antara 0 dan 6. Jika hari ini bukan hari Sabtu, maka 6, dan bukan hari Minggu, maka 0. Oke, kita coba. Nah, di sini kan ya hari ini adalah hari Sabtu, kasus 0 hari ini adalah Minggu, bawaan teks itu menantikan akhir pekan. Ya, yang akan muncul ya hari Sabtu, karena berarti ya kasus 6 yang dipilih gitu. Itu aja sih. Ya kalau blok kode umumnya seperti ini, sama aja seperti yang saya bilang tadi. Kalau pengalihan ya jika terdapat beberapa kasus yang cocok dengan nilai suatu kasus, ya kasus pertama yang dipilih. Jika tidak ditemukan kasus yang cocok, ya akan melanjutkan ke label default. Nah, jika ditemukan label default, maka akan melanjutkan lagi ke pernyataan setelah switch gitu. Misal kayak kita bikin sebuah eh, contoh kasus pakai switch. Jika cocok, ya berarti kasus itu yang salah satu kasus yang dipilih. Jika tidak cocok, ya berarti kita buat kondisi di mana ketika semua kasus itu tidak ada yang cocok. Nah, makanya yang dibilang itu bisa dibilang sebagai label default di sini. Nah, ketika kita sudah mengeksekusi label default, ya akan melanjutkan ke pernyataannya setelah switch gitu. Oke, masuk ke perbandingan ketat. Di sini switch itu menggunakan perbandingan ketat sama dengan sama dengan sama dengan. Nilai-nilai tersebut harus bertipe sama agar cocok. Oke, perbandingan ketat itu hanya dapat berlaku jika kedua operan itu memiliki tipe yang sama. Dalam contoh ini ada pasangan untuk x, x sama dengan 0, case 0 ya off, case 1 on, defaultnya no value found. Di sini kalau kita coba itu ya no value found. Ini misalkan x sama dengan 0. Ya no value found lah. Tidak ditemukan nilai. Gitu. Oke, masuk ke boolean JS atau JavaScript-nya boolean. Di sini itu kalau tipe data boolean itu dalam JavaScript itu boolean adalah tipe data primitif yang hanya dapat memiliki salah satu dari dua nilai, yaitu benar atau salah. Nah, nilai boolean itu dari suatu ekspresi adalah dasar dari semua perbandingan dan kondisinya JavaScript. Nah, karakteristik boolean utama, true dan false adalah tipe data boolean. Benar dan salah adalah satu-satunya nilai boolean yang mungkin. Benar dan salah itu harus ditulis dengan huruf kecil. Kata benar dan salah harus ditulis tanpa tanda kutip. Kemudian masuk ke kasus penggunaan boolean. Nah, seringkali dalam pemrograman itu kita akan membutuhkan tipe data yang dapat mewakili salah satu dari dua nilai seperti ya atau tidak, gitu, atau mati benar atau salah. Jadi itu hanya dua nilai, apakah ya atau tidak, benar atau salah, dan lain-lain. Oke, masuk ke perbandingan. Nah, semua operator perbandingan JavaScript seperti sama dengan, tanda seru sama dengan, lebih kecil, lebih besar itu mengembalikan nilai true atau false dari perbandingan tersebut. Dengan asumsi X sama dengan 5, tabel di bawah ini menjelaskan perbandingannya. Ya, X sama dengan 8 kan salah. Ya kalau X ya tidak sama dengan 8 ya benar. Lebih dari 8 ya salah, kurang dari 8 baru benar gitu. Oke, masuk ke mana lagi? Kajian kondisi. Nah, tipe data boolean itu banyak digunakan dalam pernyataan if untuk menentukan blok kode yang akan dieksekusi berdasarkan logika yang ada. Di sini ya untuk contoh ya if day sama dengan Monday, true or false. Salary lebih dari 9.000 true or false, ya gitu. Tinggal ditentukan dia apakah dia true atau dia false, tapi dia hanya dua kondisi gitu. Ini kalau keluar dari kondisi yang ini ya berarti bikin sebuah kondisi baru yang dimana ya tidak menyertakan dua kondisi ini dalamnya gitu. Oke, masuk ke lingkaran. Nah, tipe data boolean itu banyak digunakan dalam perulangan untuk menentukan kondisi perulangan. Nah, di sini kayak for loop. For loop itu i sama dengan 0, i kurang dari 5, i-nya i plus plus. While loop itu i kurang dari 10. For in loop itu x in percent. For off loop itu x of percent. Jadi kayak ini tuh masuk ke dalam, off itu keluar. Gitu. Oke, masuk ke fungsinya boolean. Di sini kita dapat menggunakan boolean untuk mengetahui apakah suatu ekspresi bernilai benar. Ya, jadi kita pakai boolean di depannya ya. Boolean 10 lebih dari 9. Oh, ternyata benar gitu. Oke, segala sesuatu yang memiliki nilai adalah benar. 100 is true, 14 is true, 15 true, true is true, hello is true, false is true, 7 tambah 1 tambah 3 tambah 14 is true. Segala sesuatu yang tidak memiliki nilai adalah salah. 0 is false, tanda kutip baru tidak ada apa-apa dalamnya is false, undefined is false, null is false, none is false, false is false.
gitu. Nilai boolean 0 adalah salah. Nilai minus 0 adalah salah juga. Nilai boolean dari string kosong ya false, salah. Kalau tidak ada nilainya, tidak didefinisikan, berarti salah juga. Dan kalau 0 ya salah juga. Kalau false juga ya berarti false. Kalau pakai none-nya di sini pakai none ya false juga. Oke. Kemudian masuk ke logika. Oke, di sini kita masuk pada operasi logikanya JavaScript. Di sini kalau operator logika digunakan untuk menggabungkan ekspresi boolean. Di sini operator logika itu dapat digunakan untuk memodifikasi hasil perbandingan. Nah, biasanya kita dapat menggunakan operator perbandingan untuk memeriksa suatu kondisi dan operator logika untuk menggabungkan kondisi-kondisi tersebut menjadi logika yang lebih kompleks. Oke, kalau pakai operatornya JavaScript di sini untuk menentukan logika antara variabel atau nilai. Dengan diketahui X sama dengan 6 ya sama dengan 3 dan lain-lain. Di sini ya kalau pakai N ya X kurang dari 10 Y lebih dari 1 is true. Or ya ini false, not ya is true. Oke, pakai N di sini atau dan itu mengembalikan nilai true jika kedua ekspresi bernilai true, jika tidak false. Kayak gini. Ya ini true, kalau yang ini ya false, makanya di sini pakai dan ini. Oke, lanjut pakai or. Di sini mengembalikan nilai true jika salah satu atau kedua ekspresi bernilai true, jika tidak false. Pakai or, gerbang lagi pakai or. Ya, benar berarti. Oke, pakai not di sini. Not itu ya tanda seru. Itu dia mengembalikan nilai true untuk ekspresi yang salah dan false untuk ekspresi yang benar. Jadi dia terbalik. Kalau koherensi null sih itu dia mengembalikan operan kanan ketika operan kiri bernilai 0. Jika tidak, operan ini mengembalikan operan kiri. Last name 0, let text missing. Name ya nama tersebut hilang. Di sini kayak biar misal nama di sini kan dia 0. Teksnya di sini hilang. Jadi ya nama tersebut hilang. Nih, jadi is missing. Akhirnya sudah di sini. Oke, lanjut. Oke, selesai. Oke, baik. Di sini kita akan buat lagi untuk kode programnya yang ya bisa disebut untuk kondisi if lah. Kita ulang saja. Di sini kita pakai untuk if else ya. If else gitu. Kayak oke, kita masuk sini, kita H2 contoh JS if kenapa di sini ya, sini H2 contoh JS if condition. Nah, terus di sini kita masukkan untuk ID-nya. PID sama dengan hasil PID sama dengan hasil Oke, suka skripnya script. Oke, let nilai sama dengan 80, let keterangan if nilai lebih dari sama dengan 85. Di sini
keterangannya itu sama dengan nilai A sangat baik. Ini else if nilai lebih besar sama dengan 75. Oke. Keterangan sama dengan nilai C, nilai B baik. Else if nilai itu dia enggak sih, saja 3 aja, A, B sama C aja ya. Keterangan sama dengan nilai C. Dokumen get element by ID hasil benar ML sama dengan nilai Anda titik 2 plus nilai plus BR plus keterangan. Oke. Ini coba kita tes. Nah, di sini nilai Anda itu 80 berarti baik. Jadi kalau kita jelaskan dikit bahwa di sini kan lihat nilai itu nilai 80 ini untuk menyimpan nilai siswa. Nah, if nilai 85 itu untuk kondisi pertama, else if-nya itu untuk kondisi lanjutan kalau selain kondisi pertama, dan else itu kondisi terakhir jika semua kondisi yang ada itu salah. Dan inner HTML itu di sini ya seperti yang kita tahu lah untuk menampilkan hasil ke halamannya HTML gitu. Jadi kalau di sini kita pakai nilainya 80, berarti kan tadi kan baik ya. Jadi kalau kita pakai 90 di sini ya pasti sangat baik lah. Sangat baik. Kan kalau kita pakai nilai 50 misalnya kan. Jadi cukup. Seperti itu. Oke, kita lanjut lah ya ke perulangan atau loop. Oke, masuk ke perulangan JavaScript. Di sini perulangan itu sangat berguna jika kita itu menjalankan kode yang sama berulang kali, setiap kali dengan nilai yang berbeda. Nah, ini sering terjadi ketika bekerja dengan array. Di sini alih-alih menulis itu text plus sama dengan chars itu 0, plus 1, plus 2, plus 3, dan selanjutnya. Jadi itu akan angka beruntun. Alih-alih menulis yang ini, kita tuh bisa menulis for let i sama dengan 0, itu kurang dari chars length, itu plus plus. Jadi text plus sama dengan chars i plus br gitu. Jadi gini. Jadi kan kayak sebuah mobil kayak BMW, Volvo, Ford, Fiat, dan Audi. Nah, itu kita pakainya itu pakai for di sini. Jadi ya tinggal let i sama dengan 0, itu kurang dari charsnya length, i plus plus. Jadi panggil chars i, jadi panggil chars ini 1, 2, 3, seterusnya.
Jadi dia kalau outputnya akan muncul beruntun kayak gini. Yang penting ada BR di sini. Gitu. Oke, lanjut ke perulangannya for. Di sini ya pernyataan tersebut for itu membuat sebuah perulangan dengan 3 ekspresi opsional. Misal FP1 itu dieksekusi 1 kali sebelum eksekusi blok kode, eksekusi kedua itu mendefinisikan kondisi untuk mengeksekusi blok kode, dan eksekusi itu setiap kali blok kode tersebut dijalankan. Misalnya kayak tadi lah. Oke. Ekspresi 1 itu menetapkan variabel sebelum loop dimulai, misalkan i sama dengan 0. Ekspresi 2 itu mendefinisikan kondisi agar loop itu berjalan, itu harus kurang dari 5. Dan ekspresi 3 itu meningkatkan suatu nilai i++ setiap kali itu blok kodenya dieksekusi. Di sini kayak lingkup lingkaran, contoh let i sama dengan 5, for i sama dengan 0, i kurang dari 10, i nya plus. Gitu. Ya kalau kita coba ya sama sih, berarti 10. Oke, lanjut yang ke loop while. Di sini perulangan itu while akan terus berjalan melalui kode selama kondisi yang ditentukan itu masih benar. Di sini itu while condition. Pada contoh kayak ini ya i kurang dari 10 ya text plus sama dengan number is plus i nya plus. Jadi dia angka beruntut 0, 1, 2, 3 dan sampai satu selanjutnya. Dari batas berapa lah terserah kita mau masukkan. Kemudian masuk ke loopnya do while. Di sini perulangan ini do while itu merupakan varian dari perulangan while. Nah, perulangan do while itu mengeksekusi blok kode sekali sebelum memeriksa apakah kondisinya benar. Kemudian akan mengulangi perulangan selama kondisinya benar. Nah, contoh do text plus sama dengan the number is plus i plus while i kurang dari 10 ya sama sih. Contohnya kayak tadi. Oke, masuk ke yang ini. Yang for, perulangan for ya. For let i sama aja tadi seperti yang sudah jelaskan. Cara menggunakan XP1, di sini XP1 itu digunakan untuk menginisialisasi variabel yang digunakan dalam loop, misalkannya i sama dengan 0. XP1 yang bersifat ya opsional. Dan kita itu dapat menghilangkan XP1 jika nilainya telah ditetapkan sebelum perulangan dimulai. Contohnya gini. BMW Volvo support cars let i sama dengan 2. Jadi ya berarti dimulai dari 2. Kayak gini. Jadi tinggal support. Dia bisa dihapus lah. Sama BMW dan Volvo-nya. Kemudian cara menggunakan XP2. Nah, di sini kalau XP2 itu digunakan untuk mengevaluasi kondisi variabel awal. Nah, XP2 juga opsional. Jika XP2 mengembalikan nilai false, maka perulangan akan berakhir. Kalau XP3 ya menambahkan nilai variabel awal i++. XP3 itu juga bersifat opsional. XP3 itu dapat melakukan apa saja seperti penambahan negatif, penambahan positif, atau apapun lainnya. XP3 itu dapat dihilangkan jika kita menambah nilai di dalam loop. Ini sudah 29 menit ya. Oke, contohnya kayak gini untuk XP3. Jadi plus-plusnya ini sih sebenarnya. Oke, masuk ke lingkup lingkaran. Var i sama dengan 5, for var i sama dengan 0, itu kurang dari 10-nya i++. Kalau kita tes di sini ya pasti 10 lah. Oke, masuk ke yang ini. While loop. Oke, kalau perulangan while itu mengeksekusi blok kode selama kondisi yang ditentukan benar. Nah, JavaScript itu memiliki dua jenis perulangan, yaitu loop while dan loop do while. Kalau loop while itu akan terus berjalan melalui blok kode selama kondisi yang ditentukan itu masih benar. Sedangkan kalau loop do while itu merupakan varian dari perulangan while. Nah, perulangan ini akan mengeksekusi blok kode sekali sebelum memeriksa apakah kondisinya benar. Kemudian akan mengulangi perulangan selama kondisinya benar. Gitu. Kayak do while. Proses ini
berjalan setidaknya sekali meskipun kondisi salah sejak awal. Hal ini karena blokade dieksekusi sebelum kondisi diuji gitu. Kayak contohnya gini, do itu sama sih untuk output, tapi kalau misalkan do itu teks angkanya i plus i-nya plus plus selama i itu kurang dari 10 gitu. Oke, membandingkan for dan while. Di sini perulangan while itu bersama dengan perulangan for, hanya saja pernyataan i dan pernyataan 1 dan pernyataan 3 itu dihilangkan. Menggunakan for perulangan untuk mengumpulkan nama-nama mobil dari array mobil. For ini cars i, akan di sini kita dikasihkan i sama dengan 0, cars i, text plus cars i plus plus. Jadi ya dia akan beruntun BMW, tapi ya BMW false up dan sama ya. Oke, lanjut ke JS break. Nah, di sini kalau untuk JS break itu pernyataannya itu jeda. Pernyataan tersebut break atau keluar dari perulangan dan peralihan. Nah, pernyataan itu mengakhiri eksekusi sebuah loop atau pernyataannya switch. Bisa dibilang istilahnya ibaratnya putus dalam perulangan itu ketika break kondisi ini ditemui dalam sebuah loop akan langsung berakhir. Kendali program dialihkan ke pernyataan-pernyataan setelah loop dan tidak ada lagi iterasi loop yang akan dieksekusi. Contoh, hentikan perulangan, teruskan perulangan ketika penghitung perulangan i adalah 3. For let i sama dengan 0, i itu kurang dari 10, i plus plus. If i sama dengan 3, berarti dia akan break. Jadi, the number is plus i, br. Jadi kayak gini. Contohnya, jadi kayak itu kurang dari 10 memang. Tapi jika i-nya itu sama dengan 3, maka perulangannya akan berhenti di situ. Gitu. Jadi ya 0, 1 sama 2 saja. Oke, kerusakan pada saklar. Oke, dalam sebuah switch atau pernyataan itu break itu akan keluar dari blok switch setelah case yang sesuai dieksekusi. Tanpa break, eksekusi akan berlanjut ke blok case selanjutnya. Contoh, gunakan nomor hari dalam seminggu untuk menghitung nomor hari dalam seminggu kayak tadi. Ya. Sama lagi. Orangnya 1. Tergantung hari yang kita pilih gitu. Oke, masuk ke labelnya JavaScript. Label itu memberikan nama untuk sebuah pernyataan atau blok pernyataan. Memungkinkan pernyataan-pernyataan tersebut dirujuk untuk kontrol alur program. Nah, khususnya dalam perulangan, sintaksis adalah pengenal yang diikuti oleh titik 2. Nah, label itu mendahului sebuah pernyataan atau blok code. Labelnya dijeda, sintaksis itu breaknya label name. Pernyataan tersebut break atau keluar dari sebuah perulangan atau blok dan mengalihkan kendali ke pernyataan yang diberi label. Nah, pernyataan ini break sangat berguna untuk keluar dari loop dalam atau loop keluar dari loop bersarang. Gitu. Ini contohnya untuk loop 1 kayak hentikan perulangan ketika perulangan mencapai 3 kan. Jadi 1 2 aja. Kita keluar dulu ini. Jadi terlalu banyak tab yang kita buka ya. Oke, lanjut kita ke loop yang kedua, yaitu pernyataan break dalam sebuah loop. Hentikan perulangan ketika perulangan mencapai 3. Jadi di sini kayak dia ini perulangannya menurun. Jadi ketika 3 dia itu sebenarnya tidak break, hanya dia itu sebenarnya dia break, tapi breaknya itu dia tidak menghentikan sama sekali, tapi akan lanjut terus gitu. 1 2 1 2 1 2 gitu. Oke, masuk ke contoh yang ketiga, itu keluar dari blok setelah mobil kedua. Kalau yang ini ya kelas mobil BMW, Volvo, Saab, Ford. Biarkan teks sama dengan kita English saja. Get text, list text plus sama dengan cars 0, cars 1, break list, cars 2, cars 3. Oke, jadi dia itu kan di sini ada 4, yaitu 0, 1, 2, 3. BMW, Volvo, Saab, sama Ford.
Nah, untuk listnya di sini dia harus menampilkan 1 dan 2, dan jika dia itu akan break di sampai 0 sama 1 saja. Jadi 2 dan 3 itu tidak akan diinput. Makanya di sini untuk outputnya dia itu hanya BMW dan Volvo saja. Seperti itu. Kita kasih keluar dulu nilai ya, biar tidak terlalu banyak kita buka. Nah, sudah kan? Oke, yang terakhir yaitu JavaScript continue atau lanjutkan. Nah, masuk ke pernyataan lanjutkan. Nah, continue atau lanjutkan itu melewati iterasi saat ini dalam sebuah perulangan. Nah, kode yang tersisa dalam iterasi itu dilewati dan pemrosesan berlanjut ke iterasi berikutnya. Contoh, lewat nilai 3, for let i sama dengan 1, i kurang dari 10-nya i plus plus, if i sama dengan 3 ya berarti ya 1 sama 0, 1 sama 2 saja, karena 3-nya itu akan break. Jadi selanjutnya tidak akan tidak. Gini. Kalau for let i sama dengan itu kan tadi kasusnya break. Jadi kalau if i sama dengan 3 itu akan continue. Jadi dia akan melangkahi yang 3 ini. Jadi 1, 2, 4, 5 sampai 10. Gitu. Jadi 10, 20, 40 gitu. Itulah. Karena dia kurang dari 10 kan. I kali 10 ya harusnya lebih tinggi. 1 kali 10, 10 gitu. Oke, masuk ke labelnya JavaScript. Nah, label itu memberi nama untuk sebuah pernyataan atau blok pernyataan, memungkinkan pernyataan-pernyataan tersebut dirujuk untuk kontrol alur program, khususnya dalam perulangan. Label adalah pengenalan yang diikuti oleh titik 2. Nah, label name statement, label mendahului sebuah pernyataan atau blok kode. Di sini lanjutkan ke nama label. Nah, sintaksnya itu continue label name. Contoh, lanjut ke log 1. Coba kita lihat di sini. Ya, sama tadi ya. Atau continue. Jadi dia tidak akan berhenti meskipun 3-nya ini dilewati. Jadi 1, 2, 1, 2 gitu. Oke, masuk ke contohnya loop 2. Continue ke loop 2. Jadi loop 2-nya akan dilanjutkan. Misal di sini let i sama dengan 1, i kurang dari 5, i plus plus, if i sama dengan 3, contohnya loop 2. Berarti 1, 2, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 4 gitu. Oke. Selesai nih ya. Oh iya, kita akan lanjutkan ke kode programnya. Keluar dulu. Nah, di sini saya akan buat dulu kode programnya. Kita matikan saja supaya tidak ada notifikasi. Oke. Di sini kita akan buat kayak gampang sih sebenarnya sih. Oke, kita hapus aja lah ya. Oke. Di sini tuh untuk headnya, titelnya apa ya? Misal loop, just loop aja, just loops. Kemudian di sini kita langsung saja masuk ke H2. Untuk contoh just loop gitu kan. Kita pakai ID lagi, ID sama dengan loop. Oke, kita masuk ke script. Di sini let text sama dengan, kemudian for
I sama dengan 1 sama dengan 5. I nya itu dia plus X plus sama dengan perulangan ke plus I plus BR gini. Titik 2. Oke. Oke, lanjut. Sini dokumen get element by ID kurung loop itu kali innernya HTML sama dengan X ini. Oke, saya dulu yang sana. Kenapa bisa ini? Sih enggak? Perulangan ke plus I plus BR sama dengan 1 kurang dari sama dengan 5 I plus loop baik. Apanya guys? Kira-kira tapi kalau kita semisal itu dia kalau sama lagi ini untuk yang pertama, jadi itu outputnya kayak gini, perulangan ke 1, ke 2, 3, ke 4, ke 5. Kalau yang kedua yaitu kita pakainya
Kalau yang kedua itu kita pakai if. Oke, sini hasil, di sini nilai siswa sama dengan 90, 80, 70, 60. Terus for let i sama dengan 0, i kurang dari sama dengan nilai siswa length i plus. Di sini kita bikin kondisi bahwa if nilai siswa itu kurang dari sama dengan 75, maka hasil plus sama dengan nilai plus nilai siswa i plus titik 2 plus. Nah, terus else di sini berarti copy saja lah ya. Output, kita ubah sini output, ini hasil itu. Nah, 90 lulus, 80 lulus, 70 tidak lulus, 60 tidak lulus. Nah, di sini tuh kayak kalau penjelasan codingannya tuh di sini kan ada array-nya nilai siswa. Terus itu yang menyimpan banyaknya data siswa. Terus loop itu untuk membaca semua nilai, if itu menentukan atau tidak, dan outputnya itu akan ditampilkan secara otomatis. Oke, dengan demikian penjelasan JavaScript-nya if condition dan JavaScript-nya loop itu sesuai dengan referensinya W3 School. Dengan memahami percobaan dan perulangan itu kita dapat membuat program yang lebih dinamis dan efisien. Baik, mungkin itu saja, sekian dari saya. Apabila ada salah kata dan salah ucapan mohon dimaafkan. Saya menyadari banyak kekurangan dalam membuat video ini. Mungkin saya bisa dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang yang mohon dimaafkan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.